mengemban beban yang berat, Yap. ya kan? Harusnya sekarang dia udah tahu cara menghadapin hal tersebut sih. Oke. Mungkin dulu gagal, belum tentu sekarang. Alright, tapi drop ban and pick akan kita lihat dari blue side akan dihuni oleh RRQ Hoshi dengan langsung menutup ke arah Herod, Valentina dan juga Hylos. Sedangkan dijawab dengan Chip dan juga Link. Oke, di hari pertama kita masih bisa melihat Hylos. Di hari yang kedua, wah sudah mulai dikurung Hylos. Lulus ya. Lulus dia Oh, tapi kayaknya Dreams lagi kurang sehat ya. Kalau nggak salah, aku mendapatkan salah satu info dari A1 nih ya infonya ya. Oke. Kalau misalnya Dreams ini dari kemarin itu memang lagi sakit. Oke. Sekarang pun masih sakit dan masih demam. Tapi memang lihat gak ada video sempat memberikan di sosial media yang beredar. Pak Ape bilang ketika Skylar baru sembuh, dia sampai harus diminta tolong untuk bermain. Yap. Dan mungkin ini karena laga yang penting, that's why Dreams harus turun. Ya. Walaupun kondisinya sedang dalam tidak kondisi yang prima. Ya, karena kalau ngelihat dari ya inilah line up emang yang udah mereka bawa juga kan semenjak dari MSC dan Idit menjadi priority pick untuk RRQ dan sekarang berarti melepaskan ke arah Jushin ya juga. Ya, bukan hanya Jushin ya, masih ada Zaz juga yang terlepas sekarang. Jadi ada pilihan untuk mid laner kalau memang mau diambil juga. Dan Alpha yang masih terbuka kalau mau diambil sekarang juga adalah waktunya sebenarnya. Karena kita tahu bagaimana Alpha ini powerful buat dua-duanya loh. Yakin Alpha. Yakin kalau saya. Gua lebih suka Zuxin sih. Gua lebih suka Zuxin. Gua lebih suka main di samping. Oh. No Jushin, no Alpha. Jushin bisa di pick up dengan segala jenis assassin. Ya. Dan Hayabusa adalah salah satu jawabannya juga untuk menghindari lantern flare milik Jushin. Alright, dengan Terizla juga yang diambil bahwa Fluffy yang kemungkinan akan memakai, tapi nggak nutup ya. Kadang kita suka kena gocek juga. Betul. Tiba-tiba muncul di mid dan Alphanya Wah, pindah. jatuh ke tangan dari Setsujin beserta dengan Jushin. Ya ini dia, Jushin yang memang berbahaya ya. Ya. Cuman ya ini bisa diredam berkat tekanan nantinya dari Hayabusa. Semisal mereka bisa pegang untuk di early game-nya. Yap. Oke, dan sekarang kita tahu di mana Idok ini adalah mantan juara dari MDL season 8. Yap. Bahkan Juara. di season lalu aja dia runner up. Runner up. Tapi season lalu Anda adalah saksi nyata 2 season berturut-turut kan? Iya. Iya. Saya saksi nyata 2 season berturut-turut. Kena comeback. RRQ kena comeback. Di MDL. Yes, di MDL. Bener lagi Om? Iya, betul. Iya benar. Dua kali runner up. 2 kali. Yap, tapi dia juga sebagai juara kan pastinya. Pada Yap, saat jelas. MDL Indonesia season ke-8 bersama Yap. dengan tim Bosku. Dan gak sendirian, dia ada rekannya juga. Iya. Ada Rins. Ada Rins. Dulu di sana. Nicky Arginsia. Oke, pada musim lalu saat mengamankan first pick, Roamer. RRQ win rate 69,23. Oke, win rate yang cukup besar memang. Bagus sih itu win Ya, rate-nya. win rate yang besar banget malah. Wow, Skylar dengan Cloud-nya ditutup. Yap. Gak ada Cloud dari Skylar. Tigreal ini adalah Dreams. wise choice banget untuk arah Dreams. Tapi kalau selain Dreams dengan Tigreal, ini juga Dreams tuh banyak juga loh hero yang Yap. harus dia tutup. Setuju sih Carmilla misal. Aha. Tapi kalau Carmilla sekarang mereka nggak punya power ganking atau power teleport dengan sangat tinggi. Chipnya sudah ditutup. Mereka nggak bisa bermain dengan adanya sosok dari Lowy juga karena kita udah ngeliat ada Zuxin. Dan Minotaur? Minotaur, benar. Minotaur menjadi sebuah jawaban. Yap. Kenapa? Karena ini rata-rata hero yang bisa melakukan dive-in atau dalam team fight yang cukup dekat. Ya, close range combat lah ya bisa dibilang juga. Dan Minotaur mungkin nanti akan bisa jadi jawaban. Tapi kalau ngelihat sejauh ini pun Ruby bisa diambil. Banyak ya, ada Ruby atau Aha. mungkin kalau mereka mau tutup di goldnya juga sih sebenarnya ya. Mino dulu. Yap. Oke, Roger, ini bakal diambil gak nih sekarang buat Rogernya? Roger ya, Roger untuk Brans berarti. Betul, ngedinatik sekalian. Alright. Dan ya itu dia Roger yang langsung diamankan di tangan dari kita akan melihat bagaimana 4 punggawa teranyar juga ya pastinya yang dibawa kembali untuk RRQ Hoshi ini akan langsung menghadapi salah satu perwakilan Indonesia kita di MSC kemarin yaitu EVOS Glory. Oke. Yes, benar banget. Dan juga yang di kolom komentar, kalian jangan mau kalah rame sama yang di arena. Di kolom komentar ramaikan support tim idola kalian. Karena kali ini RRQ, pembangunan yang belum kita lihat berhasil, sudah harus melawan tim EVOS Glory dengan line up kemenangan mereka. Mampukah RRQ mendapatkan kemenangan atau EVOS Glory memantapkan di laga kali ini? FPL Arena
Pain of Down. Ini perasaan-perasaan yang lumayan kita rindukan ya setelah kita rehat juga beberapa bulan. Yes, Akhirnya MPL kembali dimulai dengan crowd yang begitu luar biasa pastinya. Tapi untuk match up nih ya, di mana kita tahu Anafel is online, ini akan berhadapan dengan Alpha-nya. Oke. Ya, dan yang lebih serem buat Anafel adalah bagaimana Ruby di sini adalah counterpart untuk Hayabusa itu sendiri. Alright. Jadi agak berbahaya untuk bisa masuk, tapi dia harus menunggu nanti timing yang tepat. Mungkin akan bisa menerobos pertahanan dari Araki Hoshi. Ya, mungkin kalau kita ngelihat Kararinsya dan juga Ido, kita udah lihat permainannya. Aku lebih penasaran gimana cara gameplay mereka dari segi RRQ untuk menutup jalan dari EVOS Legend. Karena jungle yang mereka miliki, karena kita tahu Anafel itu permainannya cukup lincah loh dengan Assassin. Betul. Tahu celah-celah mana yang harus dimakan. Oke. Tapi kalau ngeliat dari segi emblemnya, Brans nih full damage kayaknya ya. Ya, Ngincer banget. Best common apa ya dia, bukan assassin juga. Dia pengen sekali loncat roar di depan sana ya. Yep. Dreams juga full defense, firmness, konkasif yang dipakai. Jadi ya gak terlalu banyak lah untuk emblem-emblemnya sih. Dan Idok dengan full defense item, dan jelasnya juga dengan emblem tank yang bakal dimainkan. Masih dengan ya farming pattern santai dulu ya untuk di early game. Terutama melihat bagaimana Anafel yang harus bisa mencari target yang belum bisa didapatkan. Dikarenakan ya ini, kalau mau mendekat, ini bisa dipunish Dreams. Oke, langsung ada Alpha is online. Tapi damage-nya masih belum cukup Dreams di depan sana. Purify? Ditambah lagi dengan Purify yang sudah keluar, ini menandakan informasi yang cukup lumayan mahal. Tapi Ya. para pasukan dari tim EVOS, mereka nampaknya masih tidak mau terlalu agresif. Ketika mereka tahu jungle mereka bukan jungle early. Dan juga agresivitas ternyata dari RRQ ini terkonsep ya. Dia mau coba untuk pick off ke arah tengahnya juga dan memaksa. Ada Purify spell tadi yang digunakan dan setup Kara Turtle telah dilakukan oleh RRQ Hoshi. Terus Oke, Retribution is on point. Karena nampaknya di sana juga mereka tidak memiliki Hayabusa untuk melakukan contest. Ketika Fluffy terlalu sakit, membuat para pasukan dari tim EVOS masih berada di level 3. Ini berbahaya untuk Fluffy. Mereka memilih untuk mundur harusnya dibandingkan mereka melakukan engage. Nggak terlalu worth it ketika dapetin bahkan dari cuma Dairen doang di depan sana. Nah, tapi ini meresahkan sekali ya dengan lantern flare-nya diangkat, Wow. tercetar. Tapi Wow. Dance prediction oke. Wow! Mungkin ini adalah salah satu prediksi yang muncul ketika line up kita belum tahu siapa. Betul. Kemarin cukup mengagetkan kita, tapi ternyata dengan line up yang sekarang membuat seluruh caster bahkan bahasa Inggris menuju ke arah RRQ. Yep. Oke, ini juga ekspektasi Wow. lagi nih berarti nih ya. Oh, iya. Yang diemban. Oke. Tapi sepertinya juga kembali dari... I'm offended. I'm offended dari Cloudcon di depan sana. Kayaknya kalau untuk dipasang mendapatkan satu point kill masih tidak cukup baik. Ketika Rinsya akan coba dipasang, dapatkan first blood. Hampir di tangan Rinsya. Flicker for defensive. Membawa pasukan tim EVOS. Glory. Mereka yang hampir mendapatkan keuntungan. wow, itu luar biasa juga sebenarnya respon yang bisa diberikan ya dari EVOS Glory. Wah, dua-duanya pakai Anafel. Retribution from Anafel. Oke. Tapi ya bisa kita bilang tadi merespon yang manis juga ya, karena tadi Dominator dibuka di momen yang tepat sehingga tidak ada korban yang jatuh sama sekali dari kedua belah pihak. Dan untuk unggul gold masih dengan cukup tipis sekarang, dan lihat bagaimana berhati-hatinya sebenarnya untuk kedua EXP dan juga goldnya nih, karena semuanya saling bersembunyi di dalam rumput menunggu siapa yang membuka gerakan terlebih dahulu. Yep. Dan juga kalau ngelihat dari midnya ya, Nightmare Spawn ini bisa dihancurkan dengan cukup cepat ya pakai lantern flare. Ya bisa dipindah ya. Dipindah juga Dipindah ya. tempat ya, diangkat tadi. Digeser ya. Jadi gak banyak juga tadi ya momen yang bisa dilakukan untuk bisa pastinya. Dan dari segi itemization, Hunter Strike dan juga War Axe yang berbeda dari kedua belah jungler. Ya, dari junglernya butuh sustain ya buat Araki Hoshi, sedangkan EVOS Glory mereka harus bisa mencari cara untuk memaksimalkan Hunter Strike yang sudah dipegang sekarang. Oke, tapi ini respect dari Brans. Dia lebih fokus ke arah Thunderbelt. Dia tahu dari Skylar bisa melakukan poking damage. Itu yang membuat dia selamat sampai sekarang. Dan last hit dari Brans bagus banget. Akhirnya membawa dia menuju ke arah Windtalker yang akhirnya nanti punya damage ketika one by one situation dengan seorang Kari. Iya. Dan juga nih dari Rogernya kayak kelihatan dia lumayan bisa kiting sebenarnya di laning phase ya. Tapi Confident. kayak ditekan. Dia confident sekali dari Brans aku lihat. Dan ya kita tidak akan melihat movement untuk Brans bantu mid atau yang jauh ya. Karena dia nggak ada sepatu sama sekali tadi, langsung thunder. Oh, no way. No way. Hayabusa sedikit diambil ke arah orange buff-nya, itu bahaya banget sih. Karena daya farming dia akan berkurang satu. Kedua, waktu timing dia untuk dapetin peak power-nya itu akan berkurang loh. Iya. Dan bahkan satu buah turret secara diam-diam dan mematikan Dairen. Mendapatkan satu objektifnya di arah top lane-nya pula.
Sementara tadi Amo Offended masih belum mengenai siapapun. Tapi Rins ini udah mulai kena pok balasan ya. Nightmare Spawn udah mulai meresahkan. Ya, dan kita masih melihat ya bagaimana Cloud juga bisa menjaga diri dia di bagian belakang nih. Yes. Jadi belum bisa disentuh sama sekali untuk Cloud dan bahkan dia bisa memberikan info zoning lawannya juga, apalagi dengan Dominator mode nanti. Tapi info yang sangat mahal sih ketika dia tahu Rinsia Sakratul Maut. Sekalipun Rinsia bersembunyi di depan sana, dia akan dapetin point kill dengan sangat mudah. Tapi kalau dia pulang, waktu yang dimiliki dari EVOS adalah sekarang untuk melakukan takeover. Dan tampaknya para pasukan dari tim EVOS membalikan kembali keadaan dengan adanya Spiral of Alpha for defensive. Tandanya para pasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan Turtle yang bakal coba dipasang tim fight, membuat para pasukan dari tim Tararki harus mundur ke arah belakang. Kehilangan Rinset, bahkan hampir kehilangan Hidok juga. Anavel berhasil mundur karena pilihan dari Tsujin adalah mendapatkan point kill dibalaskan dengan adanya Turtle. Yap, dan sebenarnya kalau ngeliat dari kedua belah God Laner ini masih belum ikut fight ya. Yep, masih di lane mereka tadi, tapi tadi yang duluan bergerak itu si Branch ya. Dia mulai lumayan nge-backup juga, dan seperti yang kita mention sempat bagaimana Chusinnya ini bisa di-pick off oleh Anavel, karena untuk di bagian belakang dia cukup rentan kalau memang ada hero yang bisa langsung menuju ke backlane. Oh, Dairon mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memasak, mendapatkan berhasil di depan sana. Tapi nampaknya Dairon akan coba memberikan damage yang sangat besar. Langkah pocek gagal. Ternyata pura-pura diam, pura-pura dipecahkan menjadi teknik dari Dairon. Oke, diam tetapi menghancurkan. Dan ini ternyata ada lagi. Diam tetapi flicker ke depan. Iya, diam-diam menghanyutkan. Menghancurkan. Dairon ini luar biasa ternyata. Dia menunggu rekannya. Karena tahu nggak? Orang cewek-cewek di luar sana sukanya lelaki yang sulit ditebak. Waduh, Dairon salah satunya. Dia udah punya pacar. Iya, tapi kan nggak bisa ditebak kan? Sulit ditebak kan? Oke. Tapi untuk sejauh ini RRQ mereka nggak ngejawab untuk fight terus-terusan ya. Betul. Dia lebih ke ya udah coba untuk culik satu, tahan dulu, nggak mau yang terbawa adrenalin juga untuk bisa membawa adanya agresivitas yang cukup terlalu berarti. Tapi turret-turretnya nih, diam-diam juga udah mulai dihancur-hancurin. Iya, dari objektif ya. Buat Arki Hoshi juga, tapi duel yang seru di bawah deh. Oh, bahkan di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Mereka harus di-fight tanpa adanya seorang Anavel. Dan Fluffy gak bisa menang, dia bisa diberikan oleh seorang Skylar. Terlalu rempuk badannya ketika dia harus menghadapi seorang Skylar. Karena Skylar tanker killer di menit yang ke-8 dengan 1000 gold difference. Tandanya item dia lebih banyak kali ini harusnya. Dan Dairon juga emang harus tumbang ya untuk sejauh ini. Dari gold emang nggak terpaut jauh juga. Karena dari kedua belah tim ini coba untuk bermain lebih hati-hati banget sih. Iya, tapi Rins levelnya udah unggul ya dibandingkan Cloud juga tadi. Dan untuk bisa pick off Rins ini agak sulitnya adalah mereka butuh Anavel sekarang buat EVOS-nya. Untuk bisa langsung ke belakang. Kalau mereka menggunakan Fluffy akan ditarik lebih dalam lagi. Masuk ke wilayah dari Arki Hoshi. Ya itu dia, ketika mereka tim fight tanpa adanya Anavel, sulit banget untuk bisa nge-catch up backline mereka loh. Apalagi Rins juga dia kan punya shield tambahan nantinya ya kan. Untuk Kosmananya juga yang memang tidak digunakan di saat Crimson Beacon-nya ini diaktifkan. Yap. Dan itu memang menjadi senjatanya dia sih untuk bisa kabur. Terus juga tadi kalau nggak salah lihat ada Cloak of Destiny ya. Berarti lebih tebel lagi dengan penambahan dari Hybrid Defense setiap kali memberikan attack. Lihat Isma masih dapatkan dapat tim fight kembali terjadi, mereka kehilangan Fluffy. Rinsia memaksa di depan sana. Langsung ada Coach Shadow karena Rinsia dapatkan Shadow Kill. Belum dikeluarkan dari seorang Anavel. Buat dirinya menjadi MVP karena dia harusnya Ido 12 assist. Bukan tanpa alasan, seluruh inisiasi yang dia lakukan. Yep. I'm offended yang sangat-sangat ofensif. Offended dan ofensif yang membuat dirinya berhasil mendapatkan MVP bukan tanpa alasan. Itu dia yang dia lakukan. I'm offended flicker tadi sih yang kedua ya terutama. Itulah yang langsung bisa membuat pertahanan dari EVOS Glory terbongkar semuanya. Dan bahkan dari early gamenya ini Chusinnya agak susah buat bisa dipegang. Ya karena hanya EVOS Glory mereka membutuhkan Hayabusa. Sedangkan kita tahu bagaimana Anavel sendiri tugas dia banyak selain daripada farming. Dia harus bisa dorong lane yang jauh. Dan juga bahkan harus diharapkan bisa muncul ya untuk setiap kali team fight yang terjadi. Namun kalau kita lihat dari highlight game yang pertama tadi, Idok selalu ada di depan, bisa menjadi initiate buat teman-temannya yang lain. Dari down run dengan I'm offended-nya juga berulang kali. Ini ngebayang time untuk bisa akhirnya team fight di engage. Dan yang kedua, berkat kehadiran Rins tadi membuat team fight-nya bakal jauh lebih panjang juga. Lantern Flare yang selalu menarik pemain-pemain dari EVOS Glory. Kalau memang mereka lagi team fight, mereka akan stuck di sana. Mereka akan didesak terus untuk selalu bisa team fight. Nah ini dia, ini yang paling kaget ya. Wah, itu pun bahkan dengan tumbangnya Fluffy yang memang cukup tebel di sana, siapa lagi yang bisa nahan akhirnya? Sudah gak ada yang bisa nahan, dan bahkan sekelas dari Nightmare Spawn juga, ini udah gak bisa ngapa-ngapain akhirnya.
Diterobos, bisa langsung tumbang semuanya. Dan juga pulangnya, ini selamat semua. Iya. Tadi awalnya di TP nama Idok, di TP lagi masuk Sujin. Ya, kerjasama ya. Nah ini kita bicara Crimson Beacon-nya dibuka, keangkat lagi. Kalau tim fight-nya kalah sekali, posisi di mana lawan memang punya Chusin, ini bakal ke pick up terus-terusan. Udah gak bisa kabur dan karena Terisla ya cuman bermodalkan flicker untuk bisa kabur, dia akan bisa dipegang. Gak ada yang expect itu endgame loh. Iya. Gak ada yang expect karena mereka tahu punya power retribution, punya power shadow kill. Dan kalau misalnya tadi jujur, itu gagal. Itu sebuah lubang yang besar. Karena Lordnya akan cepat diselesaikan sama EVOS Glory dan akan ngereset lagi apa yang mereka sudah miliki. Iya. Mereka ngelepas owning yang sudah di tangan dari tim Ararki. Itu gambling yang mahal menurut aku. Nah, tapi ternyata kalkulasinya baik banget ya. Iya. Dia matang pastinya, tapi 14 menit gamenya selesai. Walaupun memang nggak perfect objektif ya, karena ada tadi satu turtle ya yang diambil sama Iya. EVOS Glory. Tapi kita melihat RG Hoshi ini permainan mereka cukup hidup berarti. Dari segala lini sudah mulai kelihatan. Setuju banget. Tidak hanya mengandalkan Skylar kali ini ya. Tapi kita tahu bagaimana power dari Retribution, Sutsujin, Dairon yang bisa tiba-tiba set up juga. Bagaimana duo yang bermain di mid. Dan ini menurutku ya, ini lini yang lagi bagus banget untuk RG Hoshi. Aku cukup setuju kalau bisa aku simpulkan ada dua kata kunci lah ya. Oke. Yang pertama job desk. Oke. Mereka tahu banget harus ngapain dari per individunya. Yang kedua komunikasi. Kayak Iya. tadi momen Diren di atas, dia sabar dulu, dia nunggu, dia makan damage dari Zas. Ternyata dia ada serangan kejut karena teman-temannya backup. Ya, dan backup yang sangat cepat ini juga. Dan aku suka targeting Dairon. Oke. Ya. Ketika tim fight mereka tadi di arah jungle, lihat gak? Mereka udah berkumpul, Dairon tuh nggak ngincer yang udah dihajar. Dia ngincer siapa yang mau cabut di belakang. Ya. Dia lempar, dia ambil lagi, dia makan. Jadi bener-bener nggak ada jalan pulang untuk orang yang tersisa di depan sana. Yep. Dan ini dia untuk post game kita ya. GPM tertinggi masih di tangan Skylar. Nah, ini berarti agak berbahaya sekarang karena siapa yang bakal difokuskan untuk EVOS Glory untuk game yang kedua. Mereka harus bisa untuk menjinakkan mid-nya dulu nih misalkan roamernya. Terus mereka juga harus berkaca, Skylar sekarang GPM tertinggi. Kalau sampai dilepaskan lagi di game kedua misalnya pun nanti mid dengan roamernya kalah, masih ada Skylar nanti buat di late game. Dan Skylar juga kalah loh hitungannya di lane. Karena goldnya tadi menang Brans, walaupun levelnya menang Skylar. Ya. Dan kondisi 2 turtle di tangan Skylar. Nah, jadi sekarang PR-nya buat EVOS Glory lumayan banyak ya. Mereka harus bisa menemukan celah di mana sekarang. Karena secara untuk perebutan bagi Sutsujin sekarang dia cukup mahir loh buat fighter jungler. Jadi ini yang harus diwaspadai juga. Ini bukan assassin tapi fighter jungler dan kita tahu fighter ini adalah semi dari assassin dan juga tank. Yang berarti dia bisa setup sendirian, dia bahkan bisa memberikan damage. Dan Alpha adalah salah satu yang mungkin bisa dibilang cukup kuat di early game ya. Karena dia punya true damage. Ya, ngebayang time ke arah late game kayaknya agak cukup berat dilakukan oleh EVOS Glory yang akhirnya dia mau nggak mau harus lepaskan game pertama. Karena